Oke teman-teman, karena udah ada beberapa yang minta kita buat nge-review barang satu ini, akhirnya sekitar 2 mingguan yang lalu saya beli barang ini, dan ini baru pertama kalinya saya punya ayam dari produk Blon. Blon BL03 pun saya belum nyobain. Nah, Blon X HBB Z300, ini project kolaborasinya Blon sama HBB atau Hawaii Bad Boy, alias Bad Guy Good Audio Reviews. Jadi udah bisa ditebak kalau arah suaranya bakalan gak jauh-jauh dari tipikal ayam bass head, U-shape atau male V-shape yang punya fokus energi di bagian bassnya. Ya kayak proyek kolaborasinya HBB yang lain lah. Oke, langsung masuk ke pembahasannya aja teman-teman. Ini review saya untuk Blon X HBB Z300. Blon X HBB Z300 ini sampai sekarang masih relatif gampang kita temui di pasaran. Harganya sekitar 490 sampai 550 ribuan. Link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi kalau teman-teman berminat buat nyobain. Ke spesifikasinya dulu, Blon Z300 ini ditandemin satu dynamic driver aja, ukurannya 10 mm, sensitivitasnya 115 dB, impedance-nya 28 ohm. Konektornya di sini pakai 2 pin 0,78 mm yang bentuknya hampir menyerupai QDC atau Type-C, tapi pas kita coba pakein kabel QDC Type-C yang lainnya, nggak bisa masuk teman-teman. Pakai kabelnya KZ atau KZ atau kabel-kabel model QDC yang lain, nggak bisa masuk. Kenapa kayak gitu? Nanti kita liatin ya teman-teman ya. Sekarang kita ke packagingnya dulu. Untuk packagingnya standar aja, kayak gini-gini aja. Mirip-mirip lah sama KZ, CCA, KZ, Esgor. Ya kayak gitu-gitulah. Nggak usah kita bahas lama-lama, pokoknya kayak gini dilihat aja. Nggak ada yang spesial lah dari boxnya. Nah, tapi untuk isi kelengkapan dari paketnya sama build quality-nya, ini yang bikin saya cukup impress. Kecuali ear tips-nya ya. Ini ear tips-nya biasa aja, modelnya silikon, ada 6 pasang, ada S, M, sama L. Ukuran bornya beda dikit. Yang hitam bornya sedikit lebih lebar, tapi kalau teksturnya sih sama-sama aja, yang hitam sama yang putih. Kualitasnya standar aja kayak gini. Lalu kita dapat juga satu pouch yang build-nya kayak karung goni. Baru ini sih saya dapat pouch yang materialnya kayak gini. Kebanyakan kita dapat pouch bahannya yang semacam kain bertekstur bludru lembut kayak gitu. Tapi yang kali ini teksturnya kayak karung goni. Ya oke sih. Nah, yang menarik buat saya, dan ini baru pertama kalinya saya dapat pengalaman kayak gini, di Blon X HBB Z300 ini kita dapetin kabelnya 2 teman-teman. Entah ya ini kesalahan packingnya apa gimana. Pas beli sih saya check out yang pakai mic, tapi pas datang terus di unboxing malah isinya kabelnya ada 2. Yang satu kabel OFC, biasa kayak gini, ada mic-nya, nggak jelek kok, lumayan lah. Buat kualitas dari mikrofonnya seperti biasa, nanti bakal kita tunjukin di bagian akhir video sebelum bab kesimpulan. Nah, yang satu lagi kabelnya ini bagus teman-teman. Looks-nya keren, tebel, nggak kaku. Yang jelas nggak mikrofonik juga. Jacknya 3,5 mm, housing jacknya metal. Bagus loh ini teman-teman, padat metalnya, keras. Ini splitternya metal juga, bagus. Udah ada chain slidernya juga. Asli sih, ini bagus teman-teman. Kayaknya di kelas under 1 jutaan, ini kabel yang kita dapetin yang paling bagus sih. Suaranya juga bagus, nggak ada masalah sama kabelnya ini. Looks-nya sih ini bagus. Sayangnya kabel ini susah cari penggantinya yang cocok. Soalnya ujungnya ini bentuknya kotak dan sedikit lebih gede dari QDC-nya KZ atau KZ. Jadi semua kabel QDC saya, termasuk KZ Q1 Max, nggak bisa dipakai di sini teman-teman. Tapi kita masih bisa pakai kabel 2 pin biasa yang nggak Type-C. Lanjut lagi, ini sepasang unit ayamnya teman-teman. Ini juga keren. Kemarin sengaja saya check out yang warna gold biar kelihatan glamor. Materialnya full logam, metal, mulai dari shell housingnya, faceplate-nya, nozzle-nya juga metal. Sedangkan filternya semacam aluminium. Di faceplate-nya ada gambar naganya, kayak gini. Keren sih ini. Secara keseluruhan build-nya mantep banget. Cuma satu kekhawatiran saya, tapi mudah-mudahan ini nggak kejadian ya. Ini saya khawatir cat lukisan naga yang keren ini bakalan hilang atau ngelotok kalau udah berumur atau sering kegesek-gesek atau kepentok-pentok. Mudah-mudahan sih awet ya. Untuk fittingnya, di telinga saya pas-pas aja. Gripnya nggak yang kenceng banget, nggak yang loose juga. Cukup nyaman, kegedapannya juga cukup bagus, permukaannya juga halus. Nggak ada yang tajam-tajam atau nyakitin telinga. Dingin juga pas dipakai di telinga. Tapi di telinga ini juga cukup berasa kalau yang kita tempelin ini benda yang materialnya cukup keras dan cukup berat. Kita lanjut ke sound quality-nya teman-teman. Sebelum masuk saya mau bilang dulu, kalau kita cek lagi impedansinya, sensitivitasnya, kayaknya biasa aja ya. Tapi ternyata pas di drive, dibandingin sama EB200 misalnya, ternyata Z300 ini sedikit lebih berat. Ini udah saya spill juga sih di pembahasan 3D aja untuk KZ PR2 yang kemarin. Kita juga pakai Z300 ini buat pembandingnya PR2 untuk drivability-nya. Dimana kalau di drive pakai DAC Creative Super X5,
EW200 cuma butuh volume sampai step 6 atau step 7 dari total 32 step yang biasanya saya dengerin. Nah, sedangkan si Z300 ini butuh dinaikkan lagi sampai step 9 atau step 10 untuk dapetin volume yang sama kencangnya. PR tuh lebih berat lagi, sampai saya butuh naikin volume ke step 13 atau 14. Tapi bagusnya, walaupun secara volume emang agak sedikit lebih berat, tapi secara sound quality-nya enggak berat teman-teman. Jadi di pairing ke HP pun suaranya tetap bagus, cuma butuh dinaikin lagi volumenya sedikit lagi, biar pas keras suaranya. Kalau pakai DAC ya lebih oke sih. Secara overall, arah suara dari Blonde Z300 ini seperti yang udah saya bilang di awal tadi. Cukup U-shape, tapi U-shape yang bagus menurut saya. Enggak sampai yang berkesan dark. Sound signature-nya lebih ke warm sounding yang fun, dengan bass yang cukup gebuk, vokalnya sweet dan aman banget. Ekstensinya baik ke arah rumble bawah sub-bassnya maupun ke arah treble dan airy-nya juga cukup panjang. Kita ke low atau bassnya dulu. Kalau teman-teman pernah nyobain atau pernah suka sama KKZ XHBB, nah bass di Blonde Z300 ini bisa jadi upgrade yang bagus untuk di level harga yang masih di kisaran 500 ribuan atau bahkan kurang dari 500 ribu kalau teman-teman dapetin event diskonan. Sebenarnya arah suaranya overall mirip dengan fokus di bagian low frekuensi atau bassnya. Mid bassnya gebukannya bagus, sedikit lebih gesit daripada KKZ XHBB, sub bassnya juga sedikit punya impact yang lebih dalam. Kalau kemarin di KKZ XHBB bassnya agak banyak bleeding ke area mid range-nya, ke vokalnya. Di Z300 ini lebih dirapin lagi, tapi kesan fun-nya tetap dapat banget. Mau buat dengerin lagu pop, K-pop, EDM, lagu rock juga masih oke. Kita dapetin bass yang megah, teksturnya bagus, gebukannya dalam, asalkan enggak yang dikasih lagu-lagu yang tempo bassnya cepet, yang pakai double pedal atau double kick drum kayak gitu. Ya kalau didengerin fokus tempo bass drumnya, ya Z300 ini agak cukup lumayan keteteran. Tapi bukan berarti jelek ya teman-teman ya. Enak-enak aja kok buat dengerin BMTH, Trivium, Versailles, asalkan jangan terlalu fokus ke bass drumnya aja. Intinya sih area low atau bassnya ini dikasih lagu apa aja enak, asalkan enggak ngejar tempo bass drum yang cepet. Lalu midnya, baik instrumen maupun vokal di area midrange ini, overall enggak setebal presentasi midrange-nya KKZ XHBB. Lebih proporsional, lebih lepas, lebih nggak mendem lah. Vokalnya dipresentasikan dengan cukup sweet, ngayun, lembut. Overall, suara vokal maupun instrumen di area mid sampai upper midrange-nya ini aman banget teman-teman. Nggak ada sibilance maupun shouty, nggak ada vokal atau instrumen yang nyangkitin telinga. Walaupun begitu, artikulasinya tetap jelas, emosinya tetap bagus, dinamikanya bagus. Walaupun main star-nya Z300 ini di bagian bassnya, tapi vokalnya juga saya pribadi sangat suka. Mungkin buat dikasih lagu-lagu rock atau metal, atau penyanyi-penyanyi yang vokalnya kasar, bakalan kurang berasa tekstur vokal kasarnya. Tapi nggak yang terus halus banget kayak gitu sih. Masih oke kok. Buat dengerin vokalnya Taka Moriushi, One Ok Rock pas lagi teriak-teriak di lagu Let Me Let You Go, itu juga masih oke-oke aja. Selebihnya buat dikasih musik-musik pop, ini nagih sih. Terus dikasih musik-musik K-pop yang vokalnya perempuan energik, kayak Blackpink kayak gitu. Kalau di IM yang lain, katakanlah EW200, itu bakalan ada sedikit sibilance-nya. Apalagi di KGBR2, itu artikulasi S-nya lebih tajam lagi. Di Blonde Z300 ini bener-bener aman teman-teman. Artikulasi huruf S-nya sama sekali nggak nyakitin telinga. Jadi kalau saya bilang, vokalnya ini nggak cuma sekedar main aman aja, tapi kualitasnya juga bagus. Timbrenya natural, emosi atau dinamikanya juga bagus, posisinya nggak terlalu mundur. Nice sih ini. Cocok buat teman-teman yang pengen belok arah dari vokalnya SIMGOT EW200 yang agresif. Buat harian, buat long listening santai, buat saya ini cocok sih. Lalu high atau treble-nya, di sini juga buat saya pribadi cukup menarik sih. Kenapa? Secara presentasinya, treble-nya ini terbilang soft, ceringnya ada tapi jinak, tapi ekstensinya ternyata lumayan panjang juga teman-teman. Nggak cepet roll off. Jadi kayak suara-suara simbal, itu walaupun suara ceringnya lembut, posisinya di belakang, tapi detailnya juga masih dapet. Buat dengerin musik-musik orkestra kayak Erwin Gutawa, memang sih secara gigitan treble-nya kurang, tapi nyampe ke detail-detail instrumen di nada-nada tingginya, yang gemericik atau ngecer-ngecer kayak gitu, itu masih cukup berasa tapi lembut aja suaranya. Mau itu bunyi simbal, trombon, biola, saksofon, kita nggak kehilangan detail-detailnya, walaupun memang secara gigitannya, eksekusinya enggak sama gigit SIMGOT EW200 atau Tin Hi-Fi C2 Max Warrior kayak gitu. Lalu teknikalnya, nah bisa dibilang, Blonde XHBB Z300 ini nggak ada yang spesial. Tapi menurut saya, masih sesuai lah di level harganya. Untuk sound stagingnya sebenarnya cukup luas. Kalau kita bandingin sama Soundlord Zero, Tangzuan R, atau KZD5 bahkan, di Blonde Z300 ini masih lebih berasa luas. Tapi kalau udah dibandinginnya sama SIMGOT EW200 atau Tripon Piccolo, Blonde Z300 ini nggak nyampe segitu. Tapi kalau kita bandinginnya sama yang tonalnya mirip, misalnya KKZ XHBB atau KZ ESX, upgrade-nya udah lumayan bagus ke Z300 ini. Depth dan height-nya juga sebenarnya cukup bagus. Secara imaging-nya udah cukup berasa 3D-nya, tapi nggak yang luas-luas banget.
Di 3 point Piccolo masih berasa sedikit lebih megah untuk imagingnya. Untuk clarity-nya juga kurang lebih sama, nggak seapik EW200, tapi sedikit lebih bagus dari 3 point Piccolo. Apalagi kemarin di Piccolo, kita ngerasain area midrange atau vokalnya itu sengau atau bindeng. Nah, di Z300 ini sama sekali nggak ada bindeng atau sengaunya kayak gitu. Kalau sama KZ XHBB atau ESX, udah jelas sih lumayan berasa upgrade-nya. Untuk separasi, positioning, layering instrumennya, ini juga termasuk cukup oke lah. Bukan yang pinpoint banget dan kepisah-pisah banget kayak gitu, tapi ya masih bisa dikatakan selevel lah. Masih sama-sama single DD juga konfigurasi drivernya. Kalau dari KZ XHBB, KZ ESX, Tangzu 1R, Sound Zero, buat saya ke Z300 ini cukup berasa upgrade-nya. Nah, sekarang buat teman-teman yang penasaran sama gimana suara yang dihasilkan dari mikrofonnya, kita tes teman-teman ya. Teman-teman silahkan nilai sendiri. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Blon X HBB Z300. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Blon X HBB Z300. Nah, kesimpulan dari saya, kalau di review sebelumnya saya bilang 3 point Piccolo bisa jadi alternatif buat teman-teman yang ngerasa kepedesan sama SIM code EW200, teman-teman bisa cobain Blon X HBB Z300 ini, yang kita nggak akan kehilangan banyak treble extension, tetap dapetin detail-detail instrumen di nada-nada tingginya dengan presentasi yang jauh lebih aman. Begitu pula buat vokalnya, khususnya dalam hal menjinakkan artikulasi S yang rawan sibilance. Z300 ini bisa banget. Nah, terus apa bedanya sama 3 point Piccolo? Buat saya pribadi sih Z300 ini punya vokal yang lebih sweet, lebih tebel, lebih lepas, nggak sengau. Selain itu juga bassnya lebih gebuk, lebih dalam, treble extensionnya juga lebih panjang. Sedangkan Piccolo bassnya lebih kalem, vokalnya sama-sama sweet. Tapi saya ingatkan lagi, Piccolo butuh diganti ear tipsnya atau syukur-syukur sama kabelnya juga untuk dapetin sweetness-nya vokal tadi. Dan ngilangin gejala sengau atau bindengnya. Untuk teknikalitasnya juga Piccolo lebih luas presentasi sound stagingnya, terutama lebarnya. Sedangkan di Blon X HBB Z300 ini kabelnya udah dapat 2, yang satu bagus, yang satunya lagi bagus banget. Ear tipsnya juga dapat lebih banyak. Kalau teman-teman tanya ke saya, pilih mana Z300 sama Piccolo? Saya pilih Z300 ini sih. Ini saya loh ya. Teman-teman mau beda silahkan aja. Mau cari referensi ke reviewer yang lain juga malah bagus. Jadi jangan terpaku sama review saya aja. Banyakin aja referensinya biar makin yakin buat belanjain duit 500 ribunya. Syukur-syukur lagi kalau bisa mampir ke toko buat nyobain dan eliminasi sendiri. Oke teman-teman ya. Itu tadi review saya untuk Blon X HBB Z300 ini. Like kalau teman-teman suka, biar saya juga merasa diapresiasi dan makin bersemangat buat bikin konten lagi ke depannya. Share ke teman-teman kalian yang masih bingung mau beli IM apa. Komen di bawah kalau ada yang perlu kita diskusikan. Kita ketemu di kolom komentar buat diskusi dan di video-video pembahasan IM kita berikutnya. Oke? Assalamualaikum.